Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Hanif As'ad dengan NIM 19121036 kelas 19 S1 SI01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester mata kuliah PCS. Untuk hal-hal yang diperlukan adalah yang pertama, alat-alat yang diperlukan adalah exam PP. Ini ada Apache MySQL, jangan lupa di start dulu sampai muncul warna hijau. Lalu untuk ini Visual Studio Code-nya untuk menampilkan codingan yang ada. Dan Postman. Ini. Untuk codingannya di sini bagian kontrol terdiri dari admin PHP. Seperti ini codingannya sekilas. API PCS, ini codingannya sekilas seperti ini. Nah, untuk modelnya ada 4, tadi ada 2. Kontrolnya ini madmin seperti ini sekilas. Item transaksi sekilas seperti ini. Product sekilas seperti ini. Dan transaksi sekilas seperti ini. Lalu kita langsung masuk ke Postman. Nah, ini saya. Hal yang pertama kita lakukan adalah login di bagian post login. Ini kita masukkan email password yang sudah ada di database yang sudah saya buat sebelumnya. Ini. Lalu kita login. Send. Autentikasi berhasil. Nah, ini muncul token nanti digunakan untuk melakukan aktivitas selanjutnya di admin dan transaksi produk transaksi. Ini penting nih. Kita copy dulu ya. Lalu kita masuk ke admin. Admin terdiri dari get admin, post admin, put admin, del admin. Kita masuk ke get admin. Get admin kita masukkan tokennya dulu. Ini token sebelumnya. Nih, kita send. Data phone. Ini data-data admin akunnya yang sudah saya masukkan tadi sebelumnya. Ini ada, ini sudah muncul, sama kan? Lalu kita masuk ke post admin. Post admin ini fungsinya untuk menginput data akun atau data admin. Masukkan tokennya. Ini kita isi email, password, dan nama. Semisal ini hanif12345@gmail.com. Passwordnya sama, 12345. Namanya juga sama. Kita send. Insert berhasil. Ini kita cek di database ya. Nanti muncul baru. Nih muncul. Lalu kita masuk ke put. Kita masukkan tokennya dulu. Lalu ke body. Ini put admin berfungsi untuk mengedit data admin yang telah kita buat sebelumnya. Yang perlu dilakukan pertama adalah memasukkan ID adminnya. Kita menggunakan ID admin 25 yang terakhir. 25. Terus kita untuk email password namanya kita mau, kan tadi hanif12345. Kita ganti jadi 1234 aja deh. 1234. Kita send. Update berhasil, kita cek di database-nya. Berhasil ya. Lalu kita masuk ke del admin. Fungsinya untuk menghapus data admin yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya kita akan menghapus yang ID 25. Kita tulis aja 25. Kita masukkan tokennya dulu. Kita send. Delete berhasil. Kita cek di database, harusnya hilang ya. ID 25 yang ini 1234. Sudah hilang, berhasil. Lalu kita masuk ke bagian produk.
Produk di sini terdiri dari get product, post product, put product, delete product. Sama kayak admin. Kita masuk ke get product dulu. Get product di sini fungsinya untuk menampilkan data produk yang telah kita buat. Kita masukkan token, lalu kita send. Data font, ini data produk yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk post product, ini kita lanjut ke post product. Post product ini berfungsi untuk menambahkan produk baru. Ya, kita menambahkan produk baru. Kita masukkan tokennya dulu. Kita masukkan body. Ini admin ID kita terakhir kan. Kita cek produknya. Terakhir. Nih. Oh, admin ID itu yang membuat akunnya. Kita masukkan admin ID. Admin ID berdasarkan data admin yang telah kita buat tadi, kita menggunakan dua-dua saja. Nama produknya kita menggunakan misalnya Samsung Galaxy S10 Plus. Ini random sih, maksudnya mau buat produk apapun bisa. Untuk harganya kita masukkan 7 juta, stoknya 8. Lalu kita coba send. Insert berhasil, kita cek di produknya. Ini muncul Samsung Galaxy S10 Plus. Lalu kita masuk ke put product. Put product itu berfungsi untuk mengedit data produk yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Kita masukkan tokennya dulu. Terus kita mengedit admin ID-nya dua-dua aja. Produknya misalnya kita menggunakan S10 Plus. Tadi harganya tetap aja deh 7 juta. ID-nya tadi berapa ya? Kalau ini 16 Samsung Galaxy S10 Mas. 16. Stoknya tadi jumlahnya 8 ya. Yang ingin kita ganti stoknya menjadi 7. Ya 9 lah. Kita send. Update berhasil. Harusnya jumlah stoknya dari 8 berubah menjadi 9. Ya, berubah ya. 9. Lalu kita ke delete product. Ini berfungsi untuk menghapus produk yang telah kita buat sebelumnya. Kita masukkan tokennya dulu. Kita masuk ke body. Ini ID itu ID produk yang ingin kita hapus. Misalnya kita akan menghapus yang 16 S10 Plus. Kita hapus saja 16. Kita send. Delete berhasil 16 admin ID. Ini seperti ini. Kita refresh, harusnya S10 Plus sudah nggak ada. Udah nggak ada ya. Tapi kita add aja nggak apa-apa biar tambah banyak produknya. Lalu kita masuk ke transaksi. Transaksi melakukan aktivitas transaksi. Di sini ada 5, hampir sama dengan produk. Ada get transaksi, post transaksi, put transaksi, dan del transaksi. Cuma bedanya di sini ada get transaksi bulan ini yang beda dari sebelumnya. Kita masuk ke get transaksi dulu. Kita masukkan tokennya. Get transaksi berfungsi untuk menampilkan data transaksi yang telah kita buat. Kita coba send ya. Data font ada berapa ini? 1, 2, 3. Kita cek di transaksinya ya. Ada 3 sama. Lalu kita masuk ke post transaksi. Post transaksi ini berfungsi untuk menambah atau menginsert data transaksi baru. Kita masukin tokennya dulu.
Kita admin ID 22 aja, sama. Kita transaksi melakukan misalnya 20 juta. Kita send, berhasil, kita cek, harusnya tambah 1. Ada, berhasil 8, ID 8, 20 juta. Lalu kita ke put transaksi. Put transaksi ini fungsinya untuk mengedit data transaksi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita masukkan token. Terus kita ke bagian body. Admin ID kita 22 saja. ID-nya misalnya yang ingin kita rubah yang 8. 8 tadi kan totalnya 20 juta. Kita ganti jadi 25 juta misalnya. Lalu kita send. Berhasil, update berhasil. Kita cek dulu. Harusnya ini ID 8 20 juta jadi 25 juta. Berhasil ya, 8 ID 8 25 juta. Yang terakhir adalah belum yang terakhir. Selanjutnya adalah yang delete transaksi. Ini berfungsi untuk menghapus data transaksi yang telah kita buat. Misalnya kita akan menghapus yang terakhir. ID-nya 8. Sini kita masukin 8. Tokennya kita isi dulu. Lalu kita send. Delete berhasil. Kita mendelete ID 8. Kita refresh, harusnya udah nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kita tambahkan aja nggak apa-apa biar lebih banyak. Lalu yang terakhir bagian transaksi adalah get transaksi bulan ini. Nah, get transaksi bulan ini itu berfungsi untuk menampilkan data transaksi yang telah kita buat. Tapi pada bulan ini saja. Jadi kalau bulan selanjutnya atau bulan sebelumnya itu tidak bakal muncul. Ini perumpamaannya di database transaksi ini. Ini ada, kita refresh dulu. Yang bulan 11 ada 3, sedangkan bulan 12 ada 1. Ya, seperti itu. Kan transaksi bulan ini. Jadi kita akan, bulan ini bulan November, jadi kita akan menampilkan transaksi yang muncul hanya bulan November aja. Selain itu tidak akan muncul di sini. Kita coba send ya. Oh, tokennya jangan lupa diisi dulu. Send, data found. Ini transaksinya yang muncul hanya 3. Kenapa hanya 3? Karena yang muncul itu hanya transaksi pada bulan November. Sedangkan di sini ada transaksinya jumlahnya ada 4. Tetapi satunya bulan Desember, jadi tidak muncul. Untuk selanjutnya kita ke item transaksi. Item transaksi sama dengan sebelumnya, tetapi ada 2 penambahan. Di bagian get item transaksi by transaksi ID dan del item transaksi by transaksi ID. Kita masuk ke get item transaksi. Untuk get item transaksi berfungsi untuk menampilkan data item transaksi yang telah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke authentication. Tokennya, jangan lupa. Kita send. Data found, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek, apa sama? Item transaksinya sama ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita ke post item transaksi. Post item transaksi ini berfungsi untuk menambahkan data item transaksi yang mau atau yang ingin kita buat. Kita memasukkan transaksi ID, itu diambil dari transaksi. Transaksi ID kita menggunakan 9. Yang terakhir. Kita tulis 9. Product ID-nya kita ambil dari produk. ID produk. Yang terakhir saja. S10 plus ID-nya 17. Kita masukkan 17. KTY itu quantity atau jumlah stoknya. Misalnya kita ambil 3 aja deh. Harga saat transaksi itu harga produknya.
Sini harga produknya 7 juta. Kita masukkan 7 juta. Juta. Kita send. Token tidak valid. Kita masukkan dulu tokennya. Kita send. Berhasil. Transaksinya. ID, transaksi ID, produk jumlah 3. Tadi harganya 7 juta. Karena membeli sejumlah 3 jadinya 21 juta. Lalu kita ke put item transaksi. Put item transaksi berfungsi untuk mengedit data item transaksi yang sudah ada sebelumnya. Kita pakai. Kita masukkan dulu tokennya. Lalu kita masuk ke body. Ini kita mengedit ID-nya. Kita misalnya di sini akan mengganti jumlah pembeliannya, kuantitinya. ID tadi kita masukkan ID, kita masukkan item transaksi ID. Kita menggunakan yang terakhir 16. 16. Transaksi ID-nya 9. Produk ID-nya 17. Nah, kita harga saat ininya tadi 7 juta. Nah, kita mengganti di sini akan mengganti quantity atau jumlahnya. Di sini kuantitinya tadi 3. Nah, kita akan mengganti menjadi misalnya 5. Kita coba. Update berhasil. Jadi 35 juta. Kita refresh coba. Harusnya berubah. Ini berubah ya 35 juta. Lalu kita masuk ke delete item transaksi. Ini kita kalau delete item transaksi berfungsi untuk menghapus item transaksi yang telah ada. Kita masukkan tokennya. Kita masuk body, ID-nya, ID item transaksi yang ingin kita hapus. Misalnya yang terakhir 16. Send. Delete berhasil. Kita cek harusnya ID 16 sudah tidak ada. Nah, 16 sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi kita tambah saja tidak apa-apa. Nah, lalu kita masuk ke get item transaksi by transaksi ID. Get item transaksi by transaksi ID itu berfungsi kita menampilkan data item transaksi yang telah kita buat, tetapi berdasarkan transaksi ID. Jadi begini. Jadi di sini kita akan menampilkan data item transaksi berdasarkan transaksi ID. Misalnya transaksi ID yang kita ingin munculkan 7. Jadi nanti yang muncul hanya yang transaksi ID-nya 7. Sedangkan yang transaksi ID 3 tidak muncul. Karena yang ingin dimunculkan transaksi ID 7. Kita masukkan tokennya dulu. Kita masukkan transaksi ID yang ingin kita tampilkan 7. Kita send. Data font. Nih, yang muncul hanya transaksi ID 7. Yang 3 tidak muncul. Karena kita hanya ingin menampilkan transaksi ID 7. Yang terakhir kita akan menghapus del atau del item transaksi by transaksi ID. Jadi kita ingin menghapus item transaksi berdasarkan transaksi ID-nya. Itu. Kalau tadi cuma del item transaksi, kalau yang ini
del item transaksi berdasarkan transaksi ID-nya. Jadi, kita menghapus transaksi ID, misalnya kita ingin menghapus nih, yang di database menghapus transaksi ID yang ke-7. Tapi kan ini ada banyak. Kalau misalnya kita hapus satu-satu kan menambah waktu, jadi lebih lama. Jadi, fungsi dari del item transaksi by transaksi ID menghapus transaksi ID yang ada di item transaksi tetapi sekaligus yang sama. Saya transaksi ID yang kita ingin hapus 7. Authorization, kita masukkan tokennya dulu. Nah, send ya, coba. Del berhasil. Jadi, transaksi ID yang ada di item transaksi yang transaksi ID-nya 7 jadi kehapus semua. Jadi sekaligus, tidak harus satu-satu. Kita refresh ya. Ini nanti 5 transaksi ID yang 7 ini hilang semua. Nah, tinggal yang muncul yang 3 dan 9. Tadi dihapus sekaligus, jadi bisa menghemat waktu. Tidak harus menghapus satu-satu. Seperti itu. Ya, sudah saya presentasikan semuanya dari fitur admin, item transaksi, login, kode, dan transaksi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.